Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Klasis Port Mumbai, Majelis Jemaat Pengharapan Jayapura. Selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 13 Agustus 2023. Romawi pertama, Warta Keuangan. A. Penerimaan per tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023 sebesar 121.753.000. B. Pengeluaran per tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023 terdiri dari 1. Pengeluaran wajib ke Sinode GKI Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% sebesar 40. Setoran wajib jemaat 40% sebesar Rp18.211.600. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Mumbai sebesar 20% Rp9.105.800. C. Belanja jemaat per tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2023 sebesar Rp100.125.000. 2 Romawi, Warta Kehadiran Jemaat. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan mengikuti ibadah melalui channel YouTube Agustus 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 WIB 2. Sebanyak 300 orang. 2. Ibadah jam 09.00 WIB di gedung gereja sebanyak 587 orang, melalui live streaming sebanyak 274 orang. 3. Ibadah jam 16.00 WIB di gedung gereja sebanyak 301 orang. 3 Romawi, Warta Ibadah. A. Ibadah Minggu 13 Agustus 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa, Sarjana Teologi. Majelis Piket Rayon Ampera. Pemain organ Bapak Siamas Y. Bisim. Kantoria Ibu Y. Wanma Kemur. 2. Ibadah jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simon Tirt, Sarjana Teologi. Majelis Piket Rayon APO. Pemain organ Bapak Penatua Y. Tuange. Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Manufandu. Ibadah jam 17.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati, Sarjana Sains. Majelis Piket Rayon Aspol. Pemain organ Saudara Doni Solewayanan. Kantoria Ibu Mike Kaiba Kawaine. 4. Ibadah di pos pelayanan Aris Rayon Ampeo jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Yakobus Rahel SE. Pemain organ Bapak Petrus Heseloha. 5. Ibadah di gedung PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta De Risat A. Pai. 6.
Ibadah di gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 09.00 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Franz Fokamen Sarjana Teologia. 7. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 09.00 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta John Watopa SSI Teologia. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 15 Agustus 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Bapak Herman Sama, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Romawi, warta tambahan. A. Aksi pembatas Alkitab dan Basar Makanan Minuman. Sehubungan dengan kegiatan pencarian dana oleh Panitia HUT PW Rayon SGO Jemaat Pengharapan, maka panitia akan melakukan aksi pembatas Alkitab dan Basar Makanan Minuman pada hari Minggu 13 Agustus 2023 pada yang pertama jam 06.00 sampai dengan ibadah ketiga jam 17.00 WIB. Majelis memohon dukungan jemaat bagi aksi dimaksud. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. B. Niat nikah. Saudara Alfred Baren Mandowen lahir di Abepura tanggal 25 April 1997, anak dari pasangan suami istri Bapak Stefanus Mandowen dan Ibu Yohana Adonia Yas, alamat Jalan Konya Uncen, Bawah Abepura. Dengan saudari Taroci Somar lahir di Rumgeur tanggal 3 Januari 2000, anak dari pasangan suami istri Bapak Jerinius Somar dan Ibu Sarci Ongirwalu, alamat Kampung Biosi, Kabupaten Kerom. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 jam 10.00 WIB. Pengembalan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 10.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Aspol. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, dipersilahkan berdiri. Niat nikah antara Saudara Riko Matius Cornelis Warumi, lahir di Jayapura tanggal 13 Februari 1995, anak dari pasangan suami istri almarhum Bapak Freddy Christian Warumi dan Ibu Lydia Imbiri, alamat Gajah Putih, Jayapura. Dengan saudari Selvi Safari, lahir di Sorong tanggal 9 Agustus 1995, anak dari pasangan suami istri Bapak Sergius Sapari dan Ibu Teresia Making, alamat Dok 9 Kali, Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikah pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 jam 10.00 WIB. Pengembalan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 10.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Gajah Putih. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. D. Penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Universitas 10 November Papua telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024, program studi 1. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Manajemen dan Ilmu Hukum. Terdapat beasiswa penuh selama 8 semester bagi yang memenuhi persyaratan. Tempat pendaftaran di kampus Universitas 10 November Jayapura, lantai 1, Jalan Ardipura 2, nomor 22B, Polimak, Kota Jayapura. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. E. Pelayanan kesehatan bagi jemaat
GKI Pengharapan. Pelayanan Pos Bindu akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 18 Agustus tahun 2023, waktu pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Tempat Pos Pelayanan Kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Pelayanan Pos Bindu Remaja dan Posyandu Lansia akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2023, waktu pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Tempat Pos Pelayanan Kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. F. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer QRIS serta kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 12 Agustus tahun 2023 berjumlah Rp674.3.425. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. G. Perubahan jam ibadah Minggu sore. Disampaikan kepada jemaat bahwa mulai minggu kedua bulan Agustus tahun 2023, hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, ibadah hari Minggu di Jemaat Pengharapan yang biasanya dilaksanakan pada jam 16.00 WIB atau jam 4 sore akan diundur ke jam 17.00 atau jam 5 sore. I. Pemberlakuan 2 tangguk persembahan. Disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa mulai minggu ini dan seterusnya akan kembali diperlakukan 2 tangguk persembahan untuk menopang pelayanan dalam jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang bermaksud untuk bergabung dan terdaftar sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Ucapan terima kasih atas nama pelaksana harian majelis jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa Sarjana Teologia, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng Sarjana Pendidikan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita, jemaat disilahkan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 106 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Terang matahari telah menyinari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi muji Tuhan dari nyanyian Mazmur 84 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, alangkah elok rumahmu. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allahku, yang Tuhan bawa tentara surga. Ku rindukan halamannya, di jalanku bersoraklah. Baik hatiku, baik tubuh juga, kepada Allah Al-Hayat, yang hidup dan memberi berkat, yang diam dalam rumahmu, tempat kudus, tempat teduh, tentu berselamat sedekala, senantiasa suaranya menaikkan pujian dan gam kepadamu ya Tuhan Allah. Ku suka menyertainya di dalam perhimpunan. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Marilah secara berturut-turut kita mempersiapkan nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6 setelah kita mengaku dosa dan mendengar berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di pagi yang indah dan kudus ini.
seraya mengangkat hati dan jiwa kami. Kami menyadari bahwa kehidupan kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati tidak terluput dari dosa. Dosa yang kami lakukan melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Kami berdosa kepada Tuhan tetapi juga terhadap sesama kami. Kami mengaku kepadamu, jikalau Tuhan dapati pada kami ada dosa itu, maka kami mohon ampun, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak. Dengarkanlah doa pengakuan dosa dari umat-Mu ini, dari dalam kebebasan dan kerelaan oleh karena kasih Kristus itu. Tuhan mau mengampuni kami. Inilah permohonan dan pengakuan kami. Demi Kristus Yesus, kami mengaku. Amin. Sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu, lembutkan kesiksaan, lembutkan kelemahan dan keletihan. Dengarlah jemaat Tuhan sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian tadi ayatnya yang ke-6. Hai undurlah penjahat. Hai undurlah penjahat, Tuhanku yang berrahmat, mendengar doa-Mu, permintaan tulus, Aku Maha Tulus, mendengar doaku. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan, Tuhan juga menginginkan kepada setiap kita untuk dapat melakukan hukum-Nya. Karena itu saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita dalam minggu yang baru nanti. Tuhan menolong kita semua untuk dapat mengasihi. Jemaat Tuhan, silahkan duduk.
Kita akan berdoa untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa untuk memohon terang Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membuka Alkitab dan merenungkan firman-Mu itu. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan biarlah hikmat Tuhan itu juga ada pada setiap kami, supaya kami dapat memahami apa yang akan kami baca, dan kami dimampukan oleh Roh Tuhan, bukan saja untuk merenungkannya, tetapi juga untuk melakukan firman ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman ini, dan diamkanlah semua suara dalam diri kami, dan biarlah suara Tuhan sajalah yang berbicara. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pembacaan yang diminta untuk kita membacanya terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya ingin mengajak kita semua untuk membacakan bagian ini. Saya akan membaca ayat-ayatnya yang ganjil, dan jemaat Tuhan akan membaca bagian ayat-ayatnya yang genap. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang berair, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman ini dan memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagian pembacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, kita diberikan tema rindu kepada kediaman Allah. Orang Yahudi, mereka memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa tentang Allah, yang oleh karena pengetahuan mereka itulah yang membuat mereka tak henti-hentinya bernyanyi tentang kemuliaan Allah. Karena itu Mazmur ini dinyanyikan oleh Bani Korah. Tentang nyanyian Bani Korah ini, Alkitab mencatat ada 5 orang bernama Korah. Salah satunya dari keturunan Esau. Dalam Kejadian 36 ayat 5, Korah adalah pemimpin bangsa Edom, anak dari Esau. Kita dapat melihatnya pada Kejadian 36 ayat 5. Tetapi bagian ini itu dinyanyikan oleh anak-anak Korah. Anak-anak Korah inilah mereka yang diselamatkan oleh Tuhan, seperti yang dicatat di dalam Bilangan pasal 26 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam Bilangan pasal 26 ayat 9 sampai 11 ditulis begini. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Artinya keluarga Korah. Ketika mereka membantah Tuhan, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika kedua 150 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Anak-anak Korah inilah merekalah yang menyanyikan nyanyian ini. Mereka adalah seorang, atau Korah ini adalah seorang Lewi dari keturunan Kehat, dari keluarga Yisar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberikan tema rindu kepada kediaman Allah, tapi saya mau mengatakan bahwa kita harus merenungkan bagian pembacaan ini sebagai suatu sukacita di dalam rumah Tuhan. Karena Mazmur Bani Korah ini merupakan Mazmur Siarah, dan Mazmur Siarah ini terdiri dari 2 bagian yang strukturnya sama, yaitu dari Mazmur 42 sampai dengan 83, itu sama dengan Mazmur 84 dan 85. Itu sebuah struktur tentang nyanyian Bani Korah ini. Jadi Mazmur atau tehlim atau tahlil adalah nyanyian pujian, dan kitab Mazmur ini dibagi sebenarnya itu menjadi 5 bagian. Bagian pertama pasal 1 sampai 41, yang kedua pasal 42 sampai 72, dan yang ketiga 73 sampai 89, dan bagian keempat pasal 90 sampai 106, dan bagian kelima 107 sampai dengan 150. Diatur dalam 5 buku besar dengan maksud untuk menyamai 5 kitab Taurat. Dan pembagian ini mencoba mengikuti apa yang telah ada dalam kitab Taurat Musa itu. Dan bagian yang kita baca ini, yaitu Mazmur 84 ini, adalah bagian ketiga yang dinyanyikan oleh Bani Korah pada pembangunan Bait Allah yang kedua, yaitu sekitar tahun 536 sampai dengan 515 sebelum Masehi. Jadi ketika mereka kembali, Bait Allah yang kedua di zaman Raja, ketika Nabi Hagai bernubuat,
Dia berbicara tentang kemegahan bait Allah, dan ketika mereka ada disinilah nyanyian itu dinyanyikan. Dan ini berbeda dengan Mazmur 42, di mana bangsa itu atau orang suku Yehuda atau orang Israel, mereka bernyanyi masih di Babel, di pembuangan. Akan sungai rindu rusa, itu Mazmur 42. Tetapi kalau di 84 sudah alangkah elok mereka sangat bersuka cita dengan pembangunan bait Allah yang kedua yang megah itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau bagian telah kita baca sama-sama itu ada tanda selas, ada 3 kali, ayat 1 sampai dengan 5, kemudian ada sela, berhenti, kemudian selanjutnya ayat 6 sampai dengan 9, kemudian adalah kata sela, dan kemudian ayat 10 sampai dengan 13. Jadi ada 3 pokok bagian dari nyanyian ini. Kalau kita perhatikan ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Di sana ada kesukaan di rumah Tuhan, dan ditandai dengan kata-kata betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dan ini adalah suatu sukacita bagi mereka yang telah kembali dari pembuangan, seperti orang-orang yang bersiara dengan kuat. Mereka keluar karena mereka telah dibebaskan dari pembuangan di Babel atas perintah Raja Kores, di mana Zerubabel sebagai cucu dari Yehu, dia lahir di Babel, dan dialah yang diminta untuk membawa bangsa itu kembali. Dan oleh perintah Raja Kores, mereka diperkenankan untuk membangun kembali bait Allah. Nah, dengan begitu Bapak Ibu saudara-saudara, maka betapa mereka menyenangi, karena penulisan kitab-kitab Mazmur ini setelah tahun 300-an sampai dengan tahun 70 Masehi. Jadi pembangunan bait Allah, jadi Mazmur-Mazmur ini kemudian dikumpulkan lalu ditulis kembali nyanyian-nyanyian ini. Seperti Mazmur Bani Korah, Mazmur Asaf, dan lain sebagainya. Dengan begitu maka sukacita dari mereka yang telah kembali dari pembuangan, seperti mereka yang bersiarah, mereka bersukacita. Dan itu dinampakkan dengan ayat 2-3 dengan kata keindahan dan keamanan. Sebab keadaan Israel menjadi tidak aman ketika mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka kembali, keadaan dan suasana aman itu mereka menikmati, karena mereka dapat menikmati bagaimana sukacita bersama di dalam pembangunan atau bait Allah yang kedua itu. Karena itu di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Kalau di ayat 3 tadi dikatakan jiwaku hancur, jadi seperti mereka sudah ada di bait suci di Yerusalem, lalu mereka mengenang kembali waktu mereka ada di Babel. Hati mereka itu hancur karena di sana mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka melihat ke belakang semua yang mereka alami itu, dan kemudian mereka begitu bersorak-sorai. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Jadi ketika mereka sudah kembali, mereka begitu bersorak-sorai. Jiwa adalah keseluruhan dari keberadaan diri mereka, batin mereka, rohani mereka,
spiritualitas dari bangsa itu. Hati dan dagingnya menggambarkan keseluruhan atau totalitas baik bangsa itu tetapi juga tiap-tiap orang. Dengan melihat pada burung-burung yang mendapat rumah atau sarangnya, beberapa para ahli mengatakan ini waktu mereka ada di pembuangan di Babel, lalu mereka bayangkan, bukan para ahli, orang-orang yang berpikir tentang teologi, mereka berpikir karena terlalu lama di Babel, jadi bait Allah yang hancur itu menjadi sarang burung. Sebenarnya tidak juga. Ini hanya sebuah penggambaran. Kalau burung atau mendapatkan sebuah sarang dan mereka merasa aman di dalam bait Allah, bait suci itu, mereka terlindungi. Bagaimana dengan umat Tuhan? Itu maksudnya. Bukan karena mereka sudah tinggal lalu burung-burung datang membuat sarang. Tidak seperti itu. Jadi pemazmur Bani Korah ini melihat bagaimana burung yang tinggal di dalam bait Allah itu saja bisa dilindungi, merasa aman, ada kedamaian. Bagaimana dengan umat itu sendiri? Sehingga mereka lihat bahwa keadaan burung yang memiliki sarang di bait Allah itu ada hubungannya dengan mesbah-mesbah Allah. Sebab di sana ada mesbah tentang pengampunan dosa, ada pendamaian, ada persekutuan. Disitulah Bani Korah bernyanyi di dalam peribadatan Israel itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, bagian yang kedua adalah ayat 6 sampai dengan 9. Kegembiraan siarah atau para pesiara setelah mereka merasakan kebahagiaan mereka diberkati di dalam rumah Tuhan, maka mereka melihat bagaimana sukacita itu mengiringi perjalanan mereka sampai bisa tiba. Di ayat 6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat, berkeinginan mengadakan siarah. Hasrat atau berkeinginan melakukan siarah itu karena kekuatan penuh diberikan oleh Tuhan melalui Raja Kores, pemerintah Zerubabel, bawa pulang sisa-sisa ini kembali ke Yerusalem dan mereka membangun bait Allah yang kedua. Di ayat 7 itulah dikatakan, apabila melintasi lembah Baka mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Pada ayat ini para pesiara, mereka yang berjalan kembali dari Babel itu, mereka menganggap bahwa ada banyak kesukaran, tapi itu bukan sesuatu yang berat, sebab mereka akan merubah suasana itu di mana mereka ada di dalam lembah Baka kering dan tandus, akan dirubahnya menjadi sumber air dan Tuhan menurunkan hujan pada waktunya. Kerinduan-kerinduan ini sama seperti di Mazmur 137 yang dirubah oleh Jimmy Cliff dalam sebuah lagu By the River of Babylon. Ketika kami merindukan, kami menggantungkan kecapi kami di tepi-tepi sungai Babel dan kami menangis tentang bait Allah. Dan itu beda dalam Mazmur 137 yang diungkapkan dalam lagu reggae oleh Jimmy Cliff, By the River of Babylon. Tapi sekarang ini mereka sudah kembali di pembangunan bait Allah yang kedua. Di ayat 8 dan 9 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Disinilah puncak dari kebahagiaan mereka yang telah kembali, bahwa mereka mengalami sebuah perjumpaan di bait Allah. Di sana mereka berjumpa dengan Allah sendiri di dalam sebuah persekutuan dan mereka melakukan doa syukur. Disitulah para penyanyi-penyanyi di bait Allah, Bani Korah ini, anak-anak Korah ini, mereka mengekspresikan bagaimana mereka memuji Allah itu. Yang ketiga ayat 10 sampai dengan 13, sukacita di dalam Tuhan, ayat 10.
Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Pada ayat ini tiba-tiba seperti para peziarah itu mengungkapkan nyanyian tentang doa. Ya Tuhan, lihatlah orang yang kau urapi. Dialah perisai dari jemaat ini. Raja. Raja itu memberikan sukacita, keamanan bagi penduduk atau orang-orang Yehuda, sehingga mereka merasa aman. Mengapa orang Yehuda? Karena yang tinggal di Yerusalem itu hanya 3 suku, yaitu Yehuda, Benyamin, dan orang Lewi yang bernyanyi di Bait Allah. Sedangkan suku yang lain ada di utara. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika mereka kembali dari seperti orang yang bersiarah, dibebaskan dari Babilonia itu, mereka mengalami persekutuan dengan Allah. Karena persekutuan itu menjadi sebuah kelanjutan ketika mereka merindukan Allah di Babel, itu harus berlanjut sampai di bait suci di Yerusalem. Keberlanjutan dari kerinduan itu oleh karena perkenaan Allah kepada umatnya. Karena itu raja yang diurapi itu menjadi perisai, pelindung daripada umat itu sendiri. Dengan begitu maka kebahagiaan itu bukan dialami karena kemegahan bait Allah seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Hagai, tetapi pemazmur mau mengatakan bahwa kebahagiaan itu dinikmati karena orang-orang itu dapat berkumpul dan bersekutu kembali. Disitulah sukacita dan kebahagiaan. Sehingga persekutuan dengan Allah itu menandakan kelanjutan perkenan Allah dan orang menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam persekutuan itu. Karena itu digambarkan Allah adalah matahari, perisai, dan bukan bangunan-bangunan fisik yang butuh matahari. Hanya orang-orang hidup, manusia yang butuh kehangatan, yang membutuhkan kehangatan daripada Tuhan. Manusia membutuhkan matahari. Orang-orang percaya memerlukan Tuhan dalam kehangatan kasih-Nya di dalam persekutuan itu. Karena memang iman itu hanya bisa bertumbuh ketika orang itu bersekutu. Tetapi ketika dia sendiri, dia akan kehilangan kerinduan untuk datang ke gereja. Katakanlah begitu. Iman itu bertumbuh di dalam persekutuan karena di sana ada kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan, sekalipun kita tidak sama-sama saling mengenal satu dengan yang lain. Kiri kanan muka belakang kita tidak tahu, tetapi kita merasakan sukacita itu di dalam persekutuan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, apa yang bisa kita maknai sebagai pesan firman Tuhan ini? Kita adalah orang-orang peziarah-peziarah di dunia ini, dan kita akan terus bersiarah dan kita akan menuju ke suatu tempat di mana Allah akan berdiam. Di dalam peziarah itu orang tidak bisa jalan sendiri-sendiri, harus berarak-arakan. Perarakan pergerakan Allah dalam peziarah itu adalah untuk menuju suatu tempat di mana terjadi perjumpaan dengan Allah. Karena itu kita sebagai peziarah, kita harus memiliki kerinduan dan sukacita. Pernahkah Bapak Ibu merasakan kalau sudah 2 minggu tidak masuk gereja, harus masuk dulu? Jadi seperti ada kerinduan. Tiba-tiba artinya kita sudah beda dengan kalau ada orang sudah masuk, jadi biar sudah tidak usah masuk gereja. Bukan supaya sebagai suatu formalitas, tapi kita datang karena ada kerinduan bersekutu. Atau mungkin saja kita bisa pernah mengajak orang lain untuk masuk gereja, tapi dia tidak pernah ini. Ya biar saja, mungkin karena dia punya kerinduan beda dengan kita. Sebab kita ini sebagai orang-orang yang bersiarah di dunia ini, gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan suasana aman dan damai. Kalau burung saja bisa mendapatkan sebuah sarang dan dia merasa aman,
Maka gereja, baik sebagai lembaga, tapi juga sebagai persekutuan orang-orang yang hidup, harus merasakan kedamaian itu. Baik dari sinode, klasis, dan juga jemaat-jemaat. Tuhan telah mempersiapkan orang-orang yang diurapi untuk menjadi perisai bagi umat. Para pendeta, para penatua, syamasi, guru jemaat, guru Injil. Mereka adalah perisai bagi umat Tuhan di dalam tugas pelayanan dan kesaksian itu. Dan mereka ini bertugas untuk menyatakan kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupan persekutuan itu. Tapi kalau jemaat mulai marah-marah penatua dan syamasi, lalu siapa yang mau jadi perisai buat kamu? Tuhan kah? Kalau Tuhan kita lihat, siapa orang yang diurapi dalam tanda petik? Mereka yang mengaku sebagai hamba. Kami pendeta, penatua dan syamasi, kami berusaha menjadi perisai untuk memberikan kedamaian, ketenangan, kenyamanan seperti apa yang kita miliki, kemampuan kita. Karena itu jemaat juga harus menyadari, jangan suka marah-marah penatua syamasi, tapi di pengharapan mungkin tidak. Yang kedua, ayat 10 yang tadi saya katakan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Karena itu sekalipun umat Tuhan sebagai peziarah berada di lembah Bakah, di kesunyian, di kekeringan, ketika berduka, ketika sakit, siapa yang datang? Kalau bukan majelis jemaat, penatua dan syamasi datang mengunjungi orang sakit. Nanti kalau sudah tidak datang, orang tidak datang-datang untuk apa? Apa pantas marah? Kalau marah, pernahkah kerinduan untuk datang beribadah atau tidak? Tidak punya kerinduan, tapi kalau majelis tidak datang kasih pelayanan diakonia marah-marah. Ini kan beda. Dicontoh saja, tak? Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu, dalam keadaan kita suka maupun duka, dalam keadaan kita susah, kita ketika melewati suasana seperti itu, para hamba ini menjadi perisai untuk memberikan keamanan, pelayanan, dan kedamaian. Suasana seperti itulah yang akan membuat keadaan kita seperti dari kekeringan menjadi mata air. Perubahan itu dapat terjadi ketika semua orang berkumpul, bersekutu, berdoa dan saling menguatkan. Kerinduan persekutuan, baik ibadah di gereja, ibadah di rayon, di KSP, kunjungan-kunjungan dari majelis, menciptakan kerinduan karena Tuhan Allah sebagai matahari kehidupan akan memberikan kehangatan di dalam kasih-Nya kepada kita. Yang ketiga, sebagai jemaat Tuhan dan selaku para peziarah di dunia ini, dewasa ini orang mulai menjauhkan diri dari persekutuan. Seperti di Eropa, hanya orang-orang tua saja yang masuk gereja. Anak-anak muda dengan kebebasannya, mereka tidak lagi hidup di dalam persekutuan itu. Mereka lebih menikmati dunia kebebasan mereka. Hanya para orang tua, para lansia yang biasa datang ke gereja. Kebanyakan orang mencari kedamaian, persekutuan di luar Tuhan. Persekutuan itu hanya sementara kalau di luar Tuhan. Orang-orang yang melupakan persekutuan dan tidak memiliki kerinduan, maka setiap perjalanan mereka dalam lembah Bakah, kering dan tandus, mereka tidak akan pernah menemukan mata air atau Tuhan memberikan curah hujan, yaitu kebahagiaan, kedamaian dalam diri mereka. Maka sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, kerinduan kepada kediaman Allah bukan saja rindu untuk masuk gereja, tetapi merupakan kerinduan untuk selalu bersekutu, berdoa dan bersyukur, karena Tuhan dalam Kristus Yesus akan memberikan kesegaran. Dialah sumber air hidup kita. Karena kebahagiaan manusia adalah mereka yang berkeinginan melakukan ziarah. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, berhasrat melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat kediaman Allah itu. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang harus menghadirkan kerinduan untuk selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan, di mana saja dan kapan saja. Mungkin pernah Bapak Ibu merasakan tiba-tiba ada anggota jemaat yang
majelis datang lalu bilang mau ibadah di rumah, kami tidak terima. Atau bilang mau ibadah bapak keluar, mama, atau banyak alasan. Bagaimana kita melupakan? Seperti tidak ada kerinduan seperti itu. Padahal kita adalah orang-orang yang sedang bersiarah menuju ke bait atau ke rumah Tuhan yang kekal itu. Karena itu jangan pernah meninggalkan persekutuan, sebab kita ada di lembah bakah di dalam dunia ini karena dikenai oleh kebinasaan akibat dosa itu. Di tempat tandus dan kering kita tidak akan menemukan kebahagiaan, tapi kita akan menemukan air yang menyegarkan kita ketika kita bersama-sama ada di dalam persekutuan ini. Dengan begitulah maka Mazmur Bani Korah tiba pada bagian yang terakhir di ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Itu adalah tujuan akhir dari lagu Gitit Bani Korah ini. Dan Bani Korah menyanyi memuji Allah karena mereka merasakan sukacita dan kebahagiaan. Saya ajak kita bersama-sama membaca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita membaca bersama-sama ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mulai. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Ia Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan oleh sebab itu sementara kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari nyanyian Mazmur 136 ayat 1 dan ayat yang seterusnya. Sambil memberi, kita senantiasa diingatkan dengan firman Tuhan bahwa dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita bawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Bersyukur dan puji Allah karena baiknya. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah ilah yang setaranya, karena selamanya kemurahannya bakal. Puji Allah tiadalah Tuhan yang sesamanya, karena selamanya kemurahannya bakal. Yang mujizatnya besar, kerjanya ajaib benar, karena selamanya kemurahannya bakal. Sudah dijadikannya
langit oleh hikmat-Nya, karena selamanya kemurahan-Nya bakal Ia dirikan darat dalam lautan, karena selamanya kemurahan-Nya bakal Ia yang menyalakan penerang beribuan, karena selamanya kemurahan-Nya bakal siang telah disuruhnya turut surya, karena selamanya bulan bintang cemerlang, ogar malam pun terang, karena selamanya kemurahan-Nya dengan tanda kuat-Nya Israel dilepaskannya, karena selamanya kemurahan-Nya bakal oleh kuasa firman-Nya, laut langsung dibelah, karena selamanya kemurahan-Nya Israel aman dan senang, sampailah keseberang, karena selamanya kemurahan-Nya bakal Bersama-sama dengan persembahan Jumat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 7 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 9 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Ketika kami merasa ada sukacita, kedamaian dan kebahagiaan dalam persekutuan, kami juga menyadari betapa baik kasih setia Tuhan telah memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Banyak hal telah kami lakukan, tapi juga banyak hal belum kami lakukan. Segala berkat, kelebihan, kecukupan, dan kekurangan kami telah mengalaminya. Hari ini, di dalam sukacita kebersamaan dalam persekutuan ini, kami telah memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolekte
dan peti-peti persembahan. Kami percaya bahwa semua pemberian-pemberian kami ini akan digunakan dan diolah dengan baik untuk pekerjaan pelayanan gereja, supaya sukacita dan kebahagiaan selalu dirasakan di rumah Tuhan, bahwa di rumah Tuhan ini akan ada cukup makanan yang diberikan di dalam bentuk pekerjaan dan pelayanan. Ada sejumlah keluarga pribadi yang mengucap syukur, baik yang berulang tahun, yang merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh persembahan ini, juga dengan 9 pribadi keluarga yang membawa apa yang menjadi hak Tuhan ke dalam rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan persepuluhan mereka, supaya dengan begitu kami selalu sadar bahwa segala sesuatu yang kami nikmati dalam hidup ini adalah pemberian daripada Tuhan, supaya kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Dan karena itu kami tidak akan memadamkan roh Tuhan dalam diri kami, supaya kami menyadari bahwa semua yang kami miliki dalam hidup ini adalah oleh karena kasih sayang Tuhan dalam pemeliharaan kami. Terima kasih untuk seluruh persembahan ini. Kiranya semua yang kami berikan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan menjadi satu di atas altar Tuhan ini, dan Tuhan menguduskannya termasuk hidup dan diri-diri kami. Dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat dan kehidupan kami, kami mempersembahkan seluruh korban persembahan ini. Amin. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan kita mengaminkannya dengan nyanyian rohani 80 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus pimpinlah ke negeri Baka. Yesus pimpinlah ke negeri Baka, dan berjalanlah di muka kami ikut dengan suka di perjalanan Tuhan beri iman, berilah kami pun tahan bertekun, jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa. Jalan sayang jadi jalan. Jemaat Tuhan, silahkan. Sebelum kita berdoa syafaat,
Saya mau memberitahukan satu hal, bahwa dalam persembahan ini ada seorang anak yang pertama kali dibawa ke gereja. Ada? Silahkan berdiri di sini. Namanya menghadap ke sini. Kita berdoa. Tuhan, adalah sukacita bagi keluarga Bapak dan Ibu yang membawa anak mereka. Sama seperti ketika engkau berusia 8 hari dibawa kepada Sakaria di bait Allah. Jaga dan pelihara anak ini supaya dia menjadi anakmu yang kekasih, supaya iman dari ayah dan ibunya akan diteruskan sampai ia mengerti tentang apa yang baik dan apa yang tidak. Kami bersyukur sebagai satu persekutuan bahwa di hari ini, Minggu pagi yang indah ini, kami menerima salah satu anggota yang dibawa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, karena dari dasar, dari mulut bayi dan orang-orang yang menyusui, Engkau telah meletakkan dasar kekuatan. Terimalah anak ini dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saya undang ibu-ibu bersama dengan majelis yang ibu-ibu menyanyi satu lagu, baru kami doa syafaat. Yang bersedia silahkan berdiri. Menyanyi, termasuk majelis dan ibu-ibu yang majelis dan ibu-ibu yang duduk di bangku, silakan bergabung untuk menyanyi. Mari, silakan. Sekalipun banyak di sini tidak apa-apa, harus ada sukacita. Nanti lagu yang ingin bergabung silakan, supaya pulang ada sukacita dan damai.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebahagiaan dan sukacita kami di pagi ini. Hamba mohon daripada-Mu karuniakanlah kebahagiaan, kedamaian kepada setiap kami dan keluarga kami dalam minggu yang baru. Pada mereka yang memiliki banyak pergumulan yang sakit, mereka yang berlelah-lelah, mereka yang kekurangan makan, bergumul tentang pendidikan, tentang kesehatan. Tuhan berkati tetapi juga semua yang mereka lakukan dari setiap orang yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat itu. Biarlah kebahagiaan dan sukacita itu akan dirasakan melalui pekerjaan dan pelayanan dalam gereja ini. Ajarlah kami supaya kami selalu merindukan pelataran-pelataran. Kami merindukan persekutuan, supaya iman kami bertumbuh di dalamnya. Kami akan berbuah, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Berkatilah setiap kami yang duduk dalam persekutuan ibadah di pagi ini, baik kami sebagai ASN, TNI, Polri, pengusaha, atau apapun yang kami lakukan, penjual makanan kecil, pengojek, di mana saja kami beraktivitas. Tuhan berkati supaya apa yang kami kerjakan senantiasa membawa kebahagiaan bagi diri kami, keluarga kami, tapi juga di dalam pekerjaan pelayanan gereja ini. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang telah kami terima dalam tugas dan tanggung jawab kami di minggu yang lalu. Tetapi juga dalam kehidupan kami dalam minggu yang baru ini, Tuhan akan mengaruniakan segala berkat, kasih, dan karunia-Mu ke dalam kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan kami. Sempurnakanlah kebahagiaan dari tiap-tiap keluarga oleh karena kelulusan bagi anak-anak mereka, baik yang selesai di perguruan tinggi, tapi juga mereka yang telah lolos masuk dalam universitas, atau di mana saja mereka diterima. Biarlah kebahagiaan itu Tuhan sempurnakan, supaya ada kerinduan di mana mereka terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa dan puji-pujian. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani di hari ini dari rayon Ampera. Berkati setiap kami baik penatua dan syamah dalam segala tugas dan tanggung jawab. Keluarga kami, istri, suami, anak-anak kami akan menjadi penopang dan penolong yang terus memberi semangat dalam tugas dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga. Setiap ungkapan syukur yang naik padamu pada hari ini, dari mereka yang secara diam-diam bersyukur, tapi juga yang bergumul tentang seluruh rencana pekerjaan di minggu yang baru, Tuhan berkati. Berikanlah kekuatan supaya kami dapat terus berjalan dalam perarak-arakan dalam pesiarah, melewati lembah duka, daerah-daerah tandus dan kering, melewati segala rintangan dalam hidup ini, supaya kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Berkati semua yang berpengapa dalam pelayanan di pagi hari ini, baik pemandu pujian multimedia, tetapi juga ibu-ibu yang telah mengisi pujian. Tuhan berkati supaya ada sukacita dan kedamaian, ada semangat baru dalam persekutuan untuk mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai ibu rumah tangga, mama bagi anak-anak, tapi juga istri bagi suami, supaya dengan begitu mereka terus dapat melakukan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga dalam keterlibatan dalam pelayanan dan persekutuan-persekutuan di mana saja mereka berada dalam persekutuan Jemaat GKI Pengharapan ini. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu kami hendak berdoa bersama-sama dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyi bersama-sama dari nyanyian Rohani 173 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Sesudah itu kita akan memohon berkat Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Rohani 173 ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat 3 dalam keadaan berdiri. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air bakar yang tertentu di muka. Keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerja, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Silahkan bersaat teduh. Shalom. Atas nama Majelis Jemaat yang bertugas dari Rayon Ampera, kami mengucapkan selamat menjalani minggu kerja yang baru. Tuhan terus menyertai dan memberkati. Dan ingatlah pesan firman Tuhan, iman bertumbuh di dalam persekutuan. Kita berakar dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan menyertai, memberkati kita di minggu ini. Terima kasih. Shalom.
akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu